Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 8, yakni Mahkamah Zulghani, Tasya Nurdiana, dan Della Putri Permatasari. Pada hari ini, kami akan menayangkan hasil presentasi dengan tema Makom Ruhani dalam Tasawuf. Pengertian makom dalam tasawuf. Secara etimologi, makom mengandung arti kedudukan dan tempat berpijak dua telapak kaki. Menurut terminologi, istilah makom mengandung pengertian kedudukan, posisi, tingkatan, atau kedudukan tahapan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Abdul Razak Al-Qasami, makom adalah pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Jika seseorang belum memenuhi kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam suatu makom, ia tidak boleh naik ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut Imam Al-Qusairi, yang dimaksud dengan makom adalah tahapan adab atau etika seorang hamba dalam wusul kepadanya, dengan bermacam-macam upaya yang diwujudkan dengan suatu tujuan pencapaian dan ukuran tugas. Masing-masing berbeda dalam tahapannya sendiri ketika dalam kondisi tersebut, serta tingkah laku riyadhah menuju kepadanya. Menurut Dhu An-Nun Al-Misri, makom-makom dapat diketahui berdasarkan tanda-tanda, simbol-simbol, dan amalannya. Oleh sebab itu, keberhasilan menjalani makomat merupakan penilaian yang berasal dari Allah, sekaligus mencerminkan kedudukan seorang salik dalam pandangannya. Menurut Evelyn Underhill, jalan mistik sebagai jalan yang dilewati oleh seorang salik menuju jalan Allah. Langkah-langkah dalam proses itu adalah 1. Bangkitnya kesadaran, awakening. 2. Pembersihan, purification. 3. Penerangan, illumination. 4. Malam gelap jiwa, the dark night state. 5. Kesadaran bersatu, the unitive state. Al-Ghazali memberikan urutan makom seperti berikut. Taubat, sabar, syukur, khauf, roja, tawakal, mahabbah, ridho, ikhlas, muhasabah, dan muraqabah. Sementara itu, As-Suhrawardi dalam bukunya Al-Awarif Al-Ma'arif merumuskan makom sebagai berikut. Taubat, waro, zuhud, sabar, fakir, syukur, khauf, tawakal, dan ridho. Selanjutnya, makom-makom dalam tasawuf. Yang pertama, taubat. Taubat secara etimologi adalah kembali, meminta pengampunan. Dalam perspektif sufistik, taubat dimaknai sebagai kembali dari segala perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji, sesuai dengan ketentuan agama. Taubat adalah kembali menuju kebenaran. Perubahan hati juga berarti penyesalan. Taubat oleh sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taubat adalah asal semua makom dan dasarnya, sebagai pembukaan setiap hal. Taubat adalah permulaan dari makomat. Taubat yang dimaksud sufi adalah taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang tidak akan membawa dosa lagi. Dan taubat terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua hal atau kondisi, yang ketiga amal perbuatan. Tanda taubat itu sendiri adalah adanya penyesalan, kesedihan, meneteskan air mata, banyak menangis, dan bertafakur. Sedangkan syarat diterimanya taubat atas kemaksiatan yang telah dilakukan pada masa lalu adalah mengingat apa yang telah dilakukan sejak ia balik atau ketika pertama kali mimpi junub, seperti ibadah-ibadah yang telah ditinggalkan pada tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, waktu demi waktu. Selain itu juga meninggalkan ibadah-ibadah yang dilakukan dengan tidak sempurna, kemudian mengingat kemaksiatan yang pernah dilakukan. Yang kedua yaitu zuhud. Zuhud atau asketisme secara etimologi berasal dari kata zahada, rogiba anhu wa taraka, atau benci dan meninggalkan sesuatu. Secara terminologi,
Zuhud ialah menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Zuhud merupakan pendekatan penting dalam tahap awal perjalanan spiritual, namun tidak dianjurkan bagi seseorang yang hendak mencapai kesempurnaan, sebab asketisme ini mengabaikan sebab-sebab sekunder. Padahal, melalui sebab-sebab sekunder inilah manusia mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Zuhud adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan berkurangnya kesenangan akan sesuatu karena menginginkan yang lebih baik dari itu. Dilihat dari maksudnya, zuhud terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, yaitu terendah, menjauhkan dunia ini agar terhindar dari hukuman di akhirat. Kedua, menjauhi dunia dengan menimbang imbalan di akhirat. Ketiga, mengucilkan dunia bukan karena takut atau karena berharap, tetapi karena cinta kepada Allah belaka. Orang yang berada pada tingkat tertinggi ini akan memandang segala sesuatu kecuali Allah tidak mempunyai arti apa-apa. Yang ketiga, fakir. Fakir secara etimologi artinya membutuhkan atau memerlukan. Kata fakir mengandung pengertian miskin terhadap spiritual atau hasrat yang sangat besar terhadap pengosongan jiwa untuk menuju kepada Allah. Fakir dapat berarti sebagai kekurangan harta dalam menjalankan kehidupan di dunia. Sikap fakir penting dimiliki oleh orang yang berjalan menuju Allah, karena kekayaan atau kebanyakan harta memungkinkan manusia lebih dekat pada kejahatan, dan sekurang-kurangnya membuat jiwa terlambat pada selain dia. Selanjutnya syukur. Syukur secara etimologi ialah membuka dan menyatakan. Adapun menurut terminologi tasawuf, syukur ialah menggunakan nikmat Allah untuk taat dan tidak menggunakannya untuk berbuat maksiat kepadanya. Orang yang menggabungkan sabar dengan syukur adalah orang yang memiliki hikmah. Bersyukur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur dengan sikap atau perbuatan, yaitu melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ada sabar. Sabar menurut terminologi bahasa artinya menahan atau mencegah diri. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya." Quran Surat Al-Kahf ayat 28. Ada beberapa definisi sabar. Dari Abu Zakaria Ansori mengatakan sabar merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya terhadap sesuatu yang terjadi, baik disenangi maupun dibenci. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, sabar adalah kondisi jiwa yang terjadi karena dorongan ajaran agama dalam mengendalikan hawa nafsu. Para ulama membagi sabar menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah sabar dalam musibah, yaitu kerelaan menerima kehendak Allah. Yang kedua, sabar dalam ibadah, kerelaan melakukan kehendak Allah yang wujudnya perintah-perintah. Dan sabar dalam maksiat, yang dimaksud ialah menahan diri untuk tidak melakukan segala maksiat. Yang kemudian keenam ada ridho. Ridho adalah kesukarelaan atas apa yang menjadi ketentuan Allah bagi dirinya dalam segala hal, yang disertai dengan kesadaran akan kekuasaan Allah dalam apa yang terjadi dan berlaku bagi dirinya. Ridho yang dikuatkan oleh Nash ialah ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan ridho dengan Muhammad SAW sebagai panutan. Serta ridho dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya dengan mengharamkan apa yang diharamkannya, mewajibkan apa yang diwajibkannya, atau membolehkan apa yang dibolehkannya. Kemudian ridho mempunyai beberapa kedudukan. Yang pertama ialah ridho dengan rezeki yang telah diberikan dan dibagikan oleh Allah. Ridho jenis ini bisa jadi ada sebagian orang awam yang tidak dapat melakukannya dengan baik. Kemudian tingkat kedua, tingkatan ridho yang lebih tinggi ialah ridho dengan apa yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, yang lebih tinggi dari kesemuanya ialah ridho kepada Allah dengan meyakini bahwasanya segala sesuatu itu datang darinya dan tidak ada selainnya. Dan terakhir, tawakal. Pengertian tawakal secara umum adalah pasrah dan mempercayakan secara bulat kepada Allah setelah seseorang membuat rencana dan melakukan usaha atau ikhtiar. Tetapi di kalangan sufi, pengertian tawakal dipahami lebih mendalam lagi. Misalnya, Al-Shibli mengatakan, tawakal adalah hendaknya engkau merasa tidak ada di hadapan Allah dan Allah senantiasa di hadapan kamu. Hal ini berarti bahwa dalam segala hal, baik sikap maupun perbuatan seseorang harus menerimanya secara tulus. Apapun yang terjadi adalah di luar pinta atau usahanya, tetapi semua diyakini dari Allah semata. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.